Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal Dari Ibu Haja Yarlis Bakas 582 S Kacang Hijau berbuka takjil tadi sore. Semoga yang Bapak Ibu niatkan, yang Bapak Ibu berikan senantiasa biidznillah subhanahu wa ta'ala. Malam ini kita melaksanakan Qiyamul Lail malam yang ke-18. Saya sengaja membaca
surat Al-Baqarah ayat 185 di muqaddimah tadi. Ingin untuk menguraikan sebagian tafsir dari ayat tersebut agar supaya nilai tausiah ini menjadi nilai ilmiah, kajian yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga ada peningkatan kualitas ilmu, kualitas amal, kualitas iman dan akhlak, sehingga insya Allah Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang lebih baik daripada Ramadan. Syahrul Ramadan, di bulan Ramadan itu unzilah, diturunkan Quran di dalamnya. Al-Quran itu adalah salah satu dari kitab-kitab Allah. Kalau kita mengkaji rukun iman itu kan ada 6. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallah. Beriman kepada Allah, malaikat-malaikat Allah dan kitab-kitab Allah. Ketika kita membaca kitabut tauhid, ada yang disebut dengan suhuf, ada yang disebut dengan kitab. Suhuf itu berbentuk lembaran-lembaran. Makanya ada dalam surat Al-A'la yang diawali dengan sabbihisma rabbikal a'la, ayat terakhirnya disebutkan suhufi Ibrahim wa Musa. Suhuf yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Suhuf itu masih berbentuk lembaran-lembaran. Sedangkan yang disebut dengan kitab sudah kumpulan firman-firman Allah yang diberikan oleh Allah kepada nabinya. Ada 4 kitab yang wajib kita ketahui: Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Kitab Taurat Allah turunkan kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Dikenal dalam isi kitab Taurat itu dengan sebutan 10 Commandment, 10 komando, 10 perintah Tuhan. Apa saja? Di antaranya kewajiban menyembah Allah, kewajiban berbakti kepada orang tua, larangan mengambil haknya orang lain, larangan berzina, dan lain sebagainya. Ada 10 perintah Tuhan yang ada di dalam itu. Kitab ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan Nabi Musa kemudian menyampaikan kepada umatnya agar supaya mengikuti. Kitab yang ketiga namanya Kitabul Injil. Kitab Injil diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Subhanallah. Dalam kitab Injil itu mengajarkan Kitabut Tauhid, ajaran untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kitab yang keempat disebut Kitab Al-Quranul Karim. Allah turunkan Al-Quran untuk menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Maka mohon maaf hadirin rahimakumullah, jangan terkecoh dengan argumentasi orang yang lain, tapi ini yang perlu kita pahami. Di dalam Al-Quran akan banyak bercerita tentang Nabi Musa dan kitabnya, tentang Nabi Daud dan kitabnya, tentang Nabi Isa dan kitabnya. Bukan berarti menunjukkan kitab itu yang paling benar, melainkan menunjukkan kesempurnaan Al-Quran yang memberikan penjelasan yang detail tentang nabi-nabi sebelumnya dan kitab-kitab sebelumnya. Karena Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Dan Al-Quran menjadi basiran wa nadhira, kabar gembira bagi orang yang beriman dan ancaman bagi orang-orang yang kafir. Maka sikap kita kepada Al-Quran mengimani. Kemudian setelah mengimani, apa yang harus kita lakukan? Mempelajari. Kaji Al-Quran secara baik, belajar cara membacanya, belajar ilmu tajwidnya, belajar memahami maknanya. Subhanallah, hari ini metodologi baca Quran sangat banyak. Ada metode Iqra, ada metode Ummi, ada metode Al-Barqi, dan banyak sekali metode-metode di kelas, di sekolah. Giliran suruh nulis tingkat SMP dan SMA, tulisan Latinnya susah dibaca.
Suruh nulis indah nggak bisa. Kenapa? Karena tidak pernah dilatih. Sama dengan waktu kita waktu kecil belajarnya pakai al-Baghdadi. Alif fathah a, alif kasroi, alif dhamma u, a i u. Ba fathah ba, kasrobi, ba dhamma bu, ba bi bu. Kan gitu. Sekarang belajar ikra. A, ba, ta. Giliran ketemu dengan huruf-huruf yang agak sulit, wabil khusus ayat-ayat mutasyabbihat, susah cara membacanya. Harusnya baca kaf ayat. Kalau dari 1.700, kalau dari 10.000 audien yang diteliti menyatakan 72%, berarti 7.200 yang tidak bisa baca Quran. Subhanallah, sangat ironi. Apalagi tinggal di Indonesia, mayoritas umat Islam pesantren, masjid, musola, TPI, TPA banyak. Ya. Kita gak nyalahin masjid, gak nyalahin musola, gak nyalahin majelis-majelis ilmu, enggak. Majelis taklimnya dan masjidnya ada, cuman generasi mudanya yang sudah gak mau lagi ke masjid. Kena virus setan gepeng. Mohon maaf, sejak COVID-19 kemarin, sekolahnya kan online. Jadi sekolah online. Jikalau nilai-nilai Quran tidak mendarah daging dalam diri kaum muslimin dan tidak diimplementasikan dalam kehidupan keseharian. Karena Islamlah yang mengajarkan kita untuk peduli kepada lingkungan. Kita lihat di dalam Al-Quran ada ayat tentang zakat, ada ayat tentang sedekah, ada ayat tentang infak. Bahkan ayat sholat dengan ayat zakat itu selalu bergandengan. Subhanallah, suatu hari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq memerangi orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Kemudian setelah kejadian itu sahabat Nabi yang bernama Umar bin Khattab protes. Ya Abu Bakar, bukankah Rasulullah tidak pernah mencontohkan itu? Bukankah Rasulullah tidak pernah memerangi orang yang tidak membayar zakat? Tapi kenapa engkau melakukan hal itu? Ijtihad dari mana? Apa dasarmu melakukan hal itu? Jawaban Khalifah Abu Bakar As-Siddiq simpel. Wahai sahabatku Umar, bacalah Quran. Bukankah setiap perintah sholat selalu bergandengan dengan perintah zakat? Wa aqimis shalah wa ita'iz zakat. Kerjakanlah sholat, dirikanlah sholat dan tunaikan zakat. Karena sholat itu bisa tegak karena adanya zakat yang merata kepada kaum muslimin minal mustad'afin wal fakirina dan lain sebagainya. Subhanallah. Hadirin rahimakumullah. Islam ini akan tegak ketika sholat ditegakkan dengan baik. Puasa dikerjakan secara maksimal. Zakat merata. Makanya perintah dalam zakat itu bukan membayar zakat, tapi ambil ambil zakatnya. Mohon maaf, kenapa kok disuruh diambil? Karena orang kalau urusan dunia, mohon maaf, agak sayang-sayang dikit untuk ngeluarin. Tapi kalau di masjid kita sudah dibacakan yang ngirim pisang sekian tandan, ya kan, kolek sekian kodi, luar biasa. Insya Allah kalau sudah infaknya semangat, zakatnya juga akan disalurkan sesuai dengan hak-haknya. Subhanallah. Maaf hadirin rahimakumullah, yang sering terjadi di tengah masyarakat yang menjadi prioritas baru zakat fitrah. Dan itu pun kadang-kadang saya pusing melihatnya. Ada orang kaya turun dari mobil mewah, rumahnya megah, maunya zakat cuma 3,5 liter, sama seperti orang yang punya buruh gaji harian. Seliternya berapa Pak? 15.000. 3,5 liter berapa? Ya kurang lebih 55.000 atau 60. Ya sudah, saya berzakat fitrah. Malu sama kendaraannya. Oh, kalau dia makan di rumah makan sederhana aja seporsi sudah lebih dari itu. Giliran bayar zakat maunya sama dengan masyarakat yang duduk di warteg. Subhanallah. Maka hadirin rahimakumullah, zakat fitrah dikeluarkan, zakat mal dikeluarkan, kepedulian sosial dihidupkan. Karena Ramadan ini ngajarkan kita hidup sesuai dengan Quran. Bagaimana? Kalau orang lain lapar, kita lapar.
Orang lain ngantuk, kita ngantuk. Orang lain haus, kita haus. Dan kita sama-sama mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Momentum Ramadan menjadikan Quran sebagai pedoman hidup. Menjadikan Al-Quran sebagai sistem dalam kehidupan kita. Menjadi tolak ukur dan barometer kebaikan kita. Ngukur baik tidaknya seseorang jangan dilihat dari pakaian dan penampilannya. Lihat dari ketaatannya kepada Allah, dari kepeduliannya kepada umat, dari kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya dan kitab sucinya, sehingga insya Allah di dunia mulia, di akhirat mulia, la'allakum tattaqun, akan menjadi kepribadian bagi orang-orang yang bertakwa tersebut. Itu saja sedikit tausiah singkat kajian surat Al-Baqarah ayat 185. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.